Halo, halo. Tes, tes. Cek cek. Cek. 1 2 3 Satu, cek. dua, tiga. Cek Oke. cek cek. Halo, halo. Tes. Berarti nak dekat kan di sini? Tidak lah. Sudah. Di sini beda. Di tengah ini beda. Masuk. Halo, tes, tes, Tes 1 2 3 tes. tes, tes. Tes. Halo, tes, halo. tes. Oh, di Tes. depan ini beda apa? Alang kecak. Kan tidak kelihatan juga. Tes. Iya. Kelihatan apa? Tes, tes. Tidak kelihatan lah dari situ. Malah yang itu kelihatan. 1 2 3 tes. Tes. Di depan ini, guys. Di depan ini. Halo, tes. Jadi asal mau pas halo. Iya di depan. Daripada dia jauh, dianggapnya ini. Boleh tak foto ini? Boleh tak foto ini? Boleh. Serius. Serius.
salah bekerja. Oke, jadi ini Postur tuh tubuhnya. postur tubuhnya. Iya. Jadi ini tuh dikhususkan untuk ngelas ya Kak, untuk Iya. orang yang mau ngelas kayak gitu, yang ngelas-ngelas besi gitu. Jadi idenya itu muncul karena keresahan Kakak memikirkan kesalahan radang pada tulang belakang gitu ya pada saat melakukan las. Idenya tuh pertamanya tuh gini. Saya tuh banyak menemui jurnal-jurnal dari kakak tingkat itu, Iya. mereka tuh hanya menganalisis postur kerjanya. Saya pikir kalau cuman hanya menganalisis dan tujuannya hanya memberitahu postur kerja yang tidak, Iya. semisalkan postur kerjanya bungkuk, tidak boleh bungkuk, nanti akan mengalami cedera. Menurut saya kalau hanya menganalisis itu tidak memperbaiki postur kerjanya. Oke, jadi Kakak itu mengamati dulu ya, meriset Iya, terlebih benar. dahulu dari teori yang sudah Kakak baca sebelumnya ya. Jadi mengimplementasikannya lewat praktek dari perancangan meja kerja tersebut ya. Iya, benar. Oke. Apa sih Kak yang mendasari ide awal muncul? Kenapa mesti buat rancangan meja kerja? Kenapa nggak yang lain gitu? Jadi gini, di UKM itu sangat penting di Indonesia. Dikarenakan gini, banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Iya, iya. UKM ini sangat membantu untuk masyarakat bekerja yang tidak diterima di perusahaan besar. Oleh karena itu, di perusahaan besar itu para pekerjanya diutamakan keselamatan kesehatan Iya, kerjanya. Sedangkan di UKM tersendiri itu belum menerapinya. Oleh karena itu, jadi di sini saya memberikan suatu alat perancangan meja kerja yang bisa digunakan oleh operator las supaya operator las itu bisa bekerja tanpa mengalami cedera. Gitu. Oke, jadi mengedepankan K3-nya juga ya Kak Iya, dalam benar. sistem kerja ya. Walaupun karena di tempat lain itu kalau untuk bagian UKM gitu yang namanya K3-nya itu kurang diterapkan ya Kak. Benar. Jadi di satu sisi Kakak membantu juga untuk penerapan dari K3 tersebut. Nah Kak, untuk perancangan meja kerja ini ada nggak sih tim yang membantu Kakak dalam proses perancangannya ataupun pembuatannya Kak? Kalau membantu sih dosen pembimbing, Dosen pembimbing. tapi yang buatnya itu saya sendiri. Mbak. Sendiri, Iya. oke. Terus gimana nih Kak? Kalau dari Kakak sendiri kan kaitannya, sekarang Kakak prodi apa Kak? Teknik industri. Teknik industri. Itu sangat berkaitan nggak sih dari Kakak menginovasi sebuah perancang meja kerja sama mata kuliah Kakak kayak gitu yang ada di teknik industri? Itu sangat berkaitan. Iya, dari berkaitan, bidang Kak. yang pertama dari perancangan tentunya, yang kedua dari bidang ergonomi. Jadi kita itu di teknik industri tidak hanya bisa bekerja di suatu perusahaan, Iya, kita iya. juga bisa membuat satu perancangan alat yang berfungsi sebagai nilai lebih untuk masyarakat gitu. Oke, jadi memang untuk mata kuliah sendiri sangat-sangat berkaitan Sangat ya Kak. berkaitan, ya. Oke, untuk pembuatan inovasi Kakak yaitu perancangan meja kerja ini ya Kak. Nah, itu kan khusus operator las aja nih Kak. Untuk kedepannya gimana tuh Kak? Bisa nggak sih Kakak merancang atau punya ide nih untuk pembuatan meja kerja bukan hanya untuk operator las aja gitu loh? Sebenarnya saya sudah mempunyai ide untuk kedepannya, tapi belum diterapkan ini, Belum hanya diterapkan. berupa Iya, ide iya. kan. Ini kan di sini saya cuma hanya membuat meja kerja untuk operator las. Tentunya di sini kalau meja tersendiri ini masih banyak kekurangan. Saya tuh kepengennya meja ini bisa dibuat dalam bentuk yang lain itu. Semisalkan meja bisa berubah bentuk menjadi kursi atau yang lainnya Iya, gitu. iya. Oke, jadi nggak menutup kemungkinan untuk menginovasi hal-hal yang baru ya Kak, Iya, ide-ide baru tersebut. Nah Kak, yang menjadi pertanyaan lagi nih, kenapa mesti operator las sih? Kenapa nggak pegawai-pegawai yang lain yang memang membutuhkan mungkin inovasi dari Kakak kayak gitu? Karena begini, di operator las itu kebanyakan posisinya dalam posisi jongkok. Mereka itu tidak mementingkan kesehatan keselamatan kerjanya. Oke, oke. Di sini saya tertarik banget sama judul ini untuk mengubah mindset dari operator las itu tersendiri. Oke, jadi berawal dari melihat ya Kak, terus ngerasain kok kenapa sih kalau operator les itu cara kerjanya kayak begini ya. Ya. Terus terpikir untuk mencetuskan sebuah ide yaitu membuat perancang meja kerja ya untuk operator las khususnya. Nah, untuk hal lain yang melatar belakangi Kakak sehingga mau nih dan tergerak untuk membuat rancangan meja kerja tersebut. Karena gini, kalau saya hanya mendesain tidak mempraktekkannya langsung, kita nggak tahu apakah ide kita ini sangat terbantu untuk masyarakat ataupun operator las itu. Oke. Jadi di sini saya benar-benar membuat
alat meja kerja ini yang saya buat langsung dan saya praktekkan langsung ke operator lasnya. Oke, jadi sudah praktek ya Kak? Udah. Jadi udah praktek. sejauh ini gimana Kak untuk Perkembangannya feedbacknya? udah beberapa operator las yang menggunakan meja ini, Mbak. Oh, jadi ini berarti sudah masuk tahap penjualan atau bagaimana Kak? Tahap penjualan sih tidak. Tidak. Cuma hanya mengenalkan ke operator las bahwa mereka tuh bisa bekerja dengan posisi yang lebih baik gitu. Oke, dengan inovasi yang kakak buat yaitu perancang meja kerja Iya. tadi ya. Nah, itu berarti kakak itu memperkenalkan tuh ya. Nah, itu kan kakak buat tuh meja kerjanya itu. Mereka tuh jadi kayak gimana? Mereka beli atau mereka tuh dapat kakak kasih ide aja gitu loh. Enggak. Terus gini loh, ini aku punya ide untuk perancang meja kerja. Terus kalian boleh kalau mau ngelas bagi operator las itu bisa gunakan ini atau gimana itu Kak? Pertama tuh saya ke tempat penelitian. Saya tanya nih, gimana proses pengelasan dalam posisi jongkok ini? Nah, mereka tuh bilang dalam seminggu itu bisa mengalami cedera juga. Oke. Oleh karena itu gini, saya tuh memikirkan gimana sih caranya biar operator las ini bisa bekerja dengan baik. Terus saya diskusi sama operatornya, jika saya merubah sistem kerjanya gimana? Oke. Jadi Saya oleh karena itu saya memikirkan meja kerja ini langsung saya praktekin ke operatornya dan mereka bilang sangat membantu dalam bekerja. Jadi sudah ada beberapa operator las yang bekerja sama menggunakan perancang meja kerja yang kakak buat ya. Nah, sejauh ini udah ada berapa nih Kak operator las yang sudah mau menggunakan gitu loh? Sejauh ini masih di tempat penelitian saja. Di mana Kak tuh Kak kalau boleh tahu? Di Desa Meranjan. Desa Meranjan itu desa kakak ya? Indralaya. Iya. Oh, di tempat kakak sendiri ya. Iya, jadi di tempat memperkenalkan sendiri. dulu ya Iya. dengan masyarakat setempat dulu ya. Oke, jadi harapan dulu ke depannya supaya bisa dipakai juga ya untuk Untuk masyarakat operator, ya, untuk masyarakat luas maupun operator las yang ada di luaran sana. Iya. Nah, sejauh ini Kak, kendala apa sih yang timbul nih dalam kegiatan pembuatan perancang meja kerja itu Kak? Kalau dibilang kendala sih nggak ada. Tantangan deh, tantangan. Tantangannya tuh untuk mengenalkan produk ini ke operator-operator las lainnya, Iya. ke daerah-daerah yang lainnya. Itu Kakak gimana memperkenalkannya sendiri atau dibantu teman? Dibantu teman juga. Dibantu teman, iya. Terus gimana Kak sosialisasi? Nggak semua orang tuh mau menerima ide atau inovasi yang Kakak buat tersebut. Cara Kakak mensosialisasikannya bagaimana itu Kak? Sosialisasi itu belum ya. Belum ya? Tapi operator lasnya yang sudah menggunakan produk ini, mereka tuh bilang sama teman-temannya yang lain di daerah-daerah yang lain. Gitu. Jadi mulut lewat mulut ya, Iya, benar. pengenalannya. Oke, jadi sejauh ini untuk pengenalan produk inovasi yang Kakak buat itu melalui mulut lewat mulut dari operator las tersebut ya Kak. Jadi untuk tantangannya cuman itu aja ya mungkin ya. Terus Kak, memakan waktu berapa lama tuh untuk melakukan pembuatan rancangan meja kerja tersebut? Dari ngedesain sampai finishing itu cuma 2 hari. Wow, 2 hari. Keren banget ya. Untuk ide munculnya kapan nih? Kalau idenya tuh muncul dari awal pada saat melakukan penelitian skripsi. Kapan itu Kak? Itu semester kemarin. Semester kemarin, oke. Iya. Sekitar beberapa bulan yang lalu Iya, ya. Oke. Itu berkaitan ya emangnya sama skripsi Kakak atau gimana? Berkaitan sama skripsi. Oke, jadi untuk teorinya di skripsi terus prakteknya di Iya, inovasi yang ini ya Iya, Kak. benar. Oke. Jadi dua-duanya dapat teori maupun prakteknya ya. Oke, jadi bermanfaat sekali ya Kak. Nah, kalau untuk tujuannya selain yang Kakak sebutin tadi, apa ada tujuan lain nggak dari pembuatan rancangan meja kerja tersebut? Tentunya tujuan yang pertama itu mengurangi gangguan muskuloskeletal disorder tadi. Yang kedua tentunya mereka tuh mengurangi gitu. Semisal kayak tadi, Iya. seminggu itu bisa 3 kali tuh pergi ke tukang urut. Oke. Riset ya Kak? Iya. Riset, Dengan oke. menggunakan ini mungkin tukang urutnya lebih berkurang gitu. Oke, jadi itu ya untuk Iya. sejauh ini tujuannya memang untuk kesehatan juga ya Iya, Kak, dari K3 yang Kakak maksud tadi ya. Oke. Nah, terus sebelum Kakak meneliti itu ada nggak sih yang menyerupai kayak gitu bentuk atau inovasi yang Kakak buat ini sebelumnya ada nggak sih yang hampir sama kayak gitu loh?
Kalau saya cari jurnal-jurnal itu kayaknya belum ada. Belum ada ya? Tapi yang sedikit berkaitan itu adalah sedikit seperti menganalisis postur kerjanya. Tapi mereka tuh cuman hanya menganalisis, bukan merubah sistem kerjanya gitu. Oke. Nah, kan kalau dari analisis tentang musculoskeletal disorder tadi kan itu kan bidangnya ke kesehatan nih Kak. Iya. Terus Kakak berarti banyak belajar dong tentang itu untuk menelitinya. Kaitannya juga. Ini berkaitan juga sama mata kuliah dari teknik industri dari Oke. K3. Teknik industri itu ada mata kuliah K3, keselamatan kesehatan kerja. Oke. Jadi penelitian ini sangat berkaitan dengan mata kuliah dari teknik industri. Oke, jadi ada ya mata kuliahnya. Hah, saya komunikasi jadi nggak tahu Kak. Makanya kita nanya, kira-kira ada nggak sih mata kuliahnya itu kan? Jadi memang inovasi ini dibuat bukan hanya sok tahu atau gimana ya Kak. Memang kita belajar dari teori-teori, dari jurnal yang kita baca ya Kak, dari mata kuliah yang ada di teknik industri itu sendiri. Nah Kak, tapi sejauh ini memang Kakak bekerja sendiri ya? Temannya cuman bantu kayak untuk kenalin produknya aja ya? Iya. Kalau untuk kedepannya nih Kak, misalkan nih ada berencana nggak untuk pembuatan dalam jumlah besar atau Kakak cuman menyediakan ide aja? Jadi orang tuh bisa buat sendiri kayak gitu loh. Untuk selanjutnya mungkin saya hanya memberikan ide untuk penelitian selanjutnya mungkin ke adik tingkat. Oke. Untuk penelitian selanjutnya gitu. Oke, jadi untuk pembuatannya itu masih belum ya Kak ya? Masih belum. Jadi mau fokus wisuda dulu atau nih? Iya, soalnya mau wisuda kan ya. Iya. Nah, terus gimana nih Kak? Selain yang tadi feedback, ada nggak sih penolakan? Terus kamu sok tahu sih kalau pakai ini bisa mengurangi peradangan sendi tadi. Ada nggak sih Kak yang kayak gitu? Kalau penolakan belum. Tapi jangan ya Kak. Jangan ya. Terus gimana Kak? Masukan-masukan dari teman-teman dari operator yang lain itu ada. Ada pastinya ya. Iya. Jadi untuk kita ya, untuk ditampung ya, untuk kedepannya bagaimana menyempurnakan ide tersebut pastinya ya Kak. Nah, dalam pembuatan perancangan meja kerja tersebut memakan biaya nggak sih Kak? Kalau boleh tahu. Makan juga biaya. Makan biaya. Kira-kira kisaran berapa nih Kak? Kan modal awal tuh nggak apa-apa tuh dikasih tahu. 300 mungkin. 300. Oke, dari perancangan bentuk meja kerjanya itu ya. Oke. Nah Kak, selain itu kedepannya harapan Kakak untuk perancangan meja kerja ini mau gimana sih kedepannya? Harapan saya dari meja ini bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi saran juga buat adik-adik teknik industri yang tahun sesudah saya gitu, bahwa alat ini masih bisa dikembangkan gitu. Oke, jadi harapannya itu ya bisa dikembangkan terus-menerus ya. Terus. Sebelumnya teknik industri udah ada inovasi apa aja nih Kak? Boleh kasih tahu? Banyak yang lain seperti ada pembuatan alat untuk kuli pengangkut beras dan semen. Yang di lab juga ada beberapa untuk perancangan tata letak pabrik. Gitu. Oh, jadi udah banyak juga ya inovasi hasil-hasil kerja dari mahasiswa teknik industri juga ya Kak. Mungkin belum kenal aja ya semua sobat bidar di rumah karena memang kurang terekspos. Jadi mungkin baru kali ini mengenai perancangan meja kerja untuk operator las ya Kak. Oke. Nah Kak, selain itu nih mau tanya, tadi kan Feby belum tanya tentang kelebihan dari perancang meja kerja yang Kakak buat sendiri itu apa? Kelebihannya gini, saya tuh membuat meja kerja itu 2, jadi posisinya yang di depan 1, yang di belakang 1. Selain dari ukuran yang saya buat itu, mejanya itu masih bisa ditarik lagi, bisa dilebarkan lagi. Itu jadi bisa bekerja 2 orang atau gimana Kak? Bentuknya? 2 orang bisa juga. Bisa 2 orang. Soalnya mejanya tuh masih bisa dilebarkan. Jika ada proses pengelasannya yang panjang ataupun lebar, meja itu masih bisa digunakan. Ukuran berapa sih Kak untuk mejanya? 2 meter. 2 meter. Ya. Oke, berarti memang panjang ya untuk panjang. kerjanya bisa luas juga ya, enggak sempit kayak gitu. Oke, jadi sejauh itu memang pembuatannya itu diusahakan mementingkan K3 ya yang benar. Kakak sebutin tadi. Oke, jadi kesehatan, keselamatan kerja. Oke, jadi memang untuk di tempat-tempat umum tuh kadang kurang ya Kak untuk K3-nya. Jadi inovasi yang Kakak buat tentang perancangan meja kerja tersebut untuk mengedepankan K3 yang telah Kakak pelajari di mata kuliah teknik industri sendiri. Nah, selain itu apalagi ya Feby mau tanya nih ya tentang
dalam pembuatannya tadi udah ya Kak ya. Mungkin ada nggak sih Kakak mau kasih bocoran tentang ide Kakak ke depannya dalam pembuatan inovasi-inovasi baru deh kayak gitu. Untuk idenya gini, untuk membuat selanjutnya saya tuh menyarankan untuk penelitian jangan hanya berupa desain saja gitu. Kalau hanya berupa desain, kalau tidak diterapkan kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Iya, sayang banget ya Kak, jangan hanya ide-ide aja tapi langsung prakteknya itu barang jadinya kayak gitu, kayak fisiknya gitu ya. Iya. Jadi Kak, sebelumnya tadi kan kita review sedikit nih, belum kan? Kan dari podcast Feby sebelumnya itu kan banyak tentang aplikasi, tentang platform gitu Kak. Nah, tapi Kakak di sini berbeda sendiri nih tentang rancangan meja kerja. Itu kan memang berkaitan ya Kak dengan mata kuliah Kakak di Teknik Industri. Nah, untuk kenapa sih Kakak harus memilih tersebut? Kenapa nggak keluar jalur sedikit nih? Mungkin Kakak punya minat di tempat lain selain dari mata kuliah yang Kakak tempuh di Teknik Industri gitu loh. Ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Jadi sebetulnya di sini saya sudah bekerja juga di satu perusahaan. Posisi saya juga di safety tentang K3 juga. Jadi saya tuh berpikir gini, yang pertama dalam bekerja itu penting yang pertama itu adalah keselamatan para pekerja. Jadi di sini saya tuh membuat jangan di tempat UKM itu para pekerja tidak diperhatiin keselamatan kesehatan mereka. Jadi di sini saya tujuan pembuatan alat ini ialah operator las yang bekerja di UKM itu bisa bekerja dengan baik juga gitu. Safety dia ya Kak. Oke, jadi balik lagi ke K3 tadi ya Kak. Memang fokus utama Kakak itu tentang kesehatan, keselamatan kerja. Oke, mungkin ini aja nih Kak untuk pertanyaan-pertanyaan kita mengenai perancangan meja kerja tadi. Memang jadi fokus utama Kakak dalam pembuatan perancangan meja kerja tersebut mengenai K3 ya Kak, dan mengurangi yang namanya peradangan pada postur tubuh. Jadi tujuan dari perancangan meja kerja ini memperhatikan ya keselamatan dari para pekerja di UKM kecil ya Kak. Jadi biar lebih terlihat lagi kan, supaya tidak disepelekan masalah keselamatan. Oke, jadi nggak dipungkirin ya Kakak yang sambil kerja, sambil kuliah kan bisa tuh membuat inovasi mengenai perancangan meja kerja, dan niatnya juga bagus banget nih Kak. Yang katanya mungkin beberapa orang nggak terpikir nih, ngapain sih mikirin tentang operator las yang sibuk ngelas kan dengan posisinya kayak gitu ya. Oke, jadi mungkin sampai sini aja nih Kak, pertanyaannya sudah dijawab semua ya Kak. Makasih untuk semuanya ya Kak, untuk ilmunya, ide-idenya. Nah, untuk motivasinya untuk adik-adik tingkat di bawahnya ya Kak. Oke, mungkin Sobat Bidar semuanya itu aja yang bisa Feby sampaikan bersama Kak Tian hari ini mengenai inovasi rancangan pembuatan meja kerja yang untuk mengurangi musculoskeletal disorder. Oke, agak susah Kak nyebutnya. Nah, semoga bermanfaat ya untuk inovasi dari mahasiswa Universitas Bina Dharma pada hari ini. Akhir kata, saya Feby Ayu Damayanti beserta narasumber saya hari ini Kak Muhammad Tian pamit undur diri, tapi jangan lupa untuk selalu saksikan tayangan di YouTube channel Bina Dharma TV, dan jangan lupa untuk like, comment, and share serta subscribe ya, jangan lupa. Terus aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa.